Saya Muhammad Irfan Juniansyah. Saya di sini akan membacakan jawaban UTS dari Enterprise Research Planning. Di sini saya sudah membuat jawaban dan saya ingin membacakannya. Untuk soal nomor 1 di sini ada soal jelaskan manfaat dan kekurangan ERP. Untuk sini manfaat ERP 1. Meningkatkan visibility. 2. Otomatisasi dan workflow yang kohen. 3. Satu sumber data terpusat untuk pelaporan, analisa, dan statistik. 4. Dimungkinkan satu software untuk seluruh perusahaan. Nah, untuk kekurangan ERP sendiri 1. Mahal. 2. Siklus implementasi panjang. 3. Payback sulit diukur. Dan yang keempat ada membutuhkan partisipasi user untuk berhasil. Untuk soal nomor 2 di sini ada jelaskan area SCM atau yang bisa kita kenal Supply Chain Management. SCM adalah metode alat atau pendekatan pengolahan. SCM merupakan metode yang terintegrasi dengan dasar semangat kolaborasi. Supply Chain Management tidak hanya berorientasi pada urusan internal sebuah perusahaan, melainkan juga urusan eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Dengan tujuan guna memenuhi kepuasan konsumen serta bekerjasama membuat produk yang murah, pengiriman, dan kualitas yang bagus. Nah, di sini untuk soal nomor 3 ada berikan contoh real yang berbeda dari MRP atau yang biasa kita kenal Material Recruitment Planning. Di sini ada contoh sebuah perusahaan manufaktur hendak menentukan besar lot. Berikut ini informasi yang didapat. Cost per komponen atau harga per komponen yaitu $10. Order atau setup cost per order atau biaya pesan per pemesanannya $47. Carrying cost atau week atau holding cost atau biaya simpan per minggu yaitu 10%. Kebutuhan bersih minggu ke-1 sebanyak 50 unit. Minggu kedua 60 unit, minggu ketiga sebanyak 70 unit. Minggu keempat turun menjadi 60 unit. Minggu kelima sebanyak 90 unit, minggu ke-6 sebanyak 70 unit, minggu ke-7 sebanyak 60 unit, dan minggu ke-8 sebanyak 55 unit. Tentukan metode load sizing bila alternatif teknik load sizing yang akan digunakan adalah 1. Load for load atau L4L. 2. Economic order quantity. 3. List total cost atau LTC. Dan yang keempat adalah list unit cost atau LUC. Nah, pembahasannya yaitu untuk menentukan metode load sizing, mana yang sebaiknya digunakan dan dilakukan analisis dampak biaya persediaan dari setiap alternatif teknik load sizing. Berikut adalah analisis untuk tiap-tiap teknik load sizing. Nah, yang pertama ada load for load atau L4L, yakni suatu teknik penentuan load size yang jumlahnya sama dengan jumlah pesanan atau kebutuhan. Dengan demikian L4L menyusun pesanan yang direncanakan tepat sesuai dengan kebutuhan bersih, memproduksi secara tepat apa yang dibutuhkan setiap minggu, sehingga meminimumkan biaya simpan dan tidak memperhitungkan biaya setup dan keterbatasan kapasitas. Bila contoh soal di atas diselesaikan dengan menggunakan metode L4L, maka perhitungan dan schedule MRP dengan metode L4L ada sebagai berikut. Di sini ada tabelnya jika kelihatan. Nah, keterangannya HC biaya simpan dihitung dengan cara N inventory X biaya simpan per minggu. Misalnya pada minggu pertama N inventory sama dengan 0 dan biaya simpan per minggu 10% kali 10 sama dengan 1, maka HC sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, SC biaya pesanan setiap kali pesan dihitung dengan cara produk quantity kali biaya pesan setiap kali pemesanan. Misalnya pada minggu pertama net recruitment sama dengan 50 dan produk quantity sama dengan 50. Jadi pemesanan hanya dilakukan satu kali. Sedang biaya pesan setiap kali pemesanan sebesar 47. Maka SC sama dengan 1 kali 47 sama dengan 47. Nah, hasil perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa bila digunakan metode L4L, TIC untuk 8 minggu adalah 376. Untuk soal selanjutnya di sini nomor 4, sebutkan beberapa software RIP, berikan ulasan kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada 1. Odoo ERP.
ODA merupakan perangkat lunak source yang digunakan untuk melakukan bisnis pada perusahaan secara menyeluruh. Produk ERP ini dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Odoo. Nah, yang kedua di sini ada SAP Business One. SAP Business One dikembangkan oleh Sapphire System yang bermarkas di Inggris. Saat ini pengguna SAP Business One mencapai 1 juta dengan customer 50.000. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan SAP Business One sangat mudah diterapkan, terjangkau serta real time. Nah, yang ketiga di sini ada NetSuite ERP. NetSuite ERP dikembangkan oleh NetSuite asal Amerika Serikat. Pengguna NetSuite saat ini adalah 600.000 dengan customer 30.000. NetSuite ERP memiliki beberapa modul in-suite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Yang 4 di sini ada SecIntech. SecIntech dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika. Saat ini SecIntech berfokus pada pengolahan keuangan perusahaan. Jumlah pengguna SecIntech mencapai 300.000 dengan customer 11.000. Adapun kelebihan SecIntech adalah memiliki tampilan yang mudah digunakan, fitur yang lengkap, transaksi pembelian yang lebih cepat, dan sistem keamanan yang tinggi. Yang kelima di sini ada Oracle E-Business Suite. Oracle E-Business Suite adalah atau yang kita bisa singkat AB Suite, dikembangkan oleh Oracle Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Penggunaan Oracle saat ini ditaksir mendekati 40.000 dengan customer sebanyak 2.000. Modul fungsi yang termuat di dalamnya meliputi SCM, HRMS, Project, dan CRM. Adapun kelebihan AB Suite adalah perencanaan rantai nilai, manajemen portofolio proyek dikelola secara akurat dan dilengkapi dengan kemampuan analitik SDM. Dan yang terakhir di sini ada yang keenam ada Icon ERP. Dikembangkan oleh Icon asal negeri Ginseng, Korea Selatan. Jumlah pengguna Icon saat ini mencapai 200.000 dengan customer 22.000. Produk ERP ini menyediakan pengelolaan persediaan, produksi, penjualan, pembelian, akuntansi, dan pengajian. Untuk kelebihan software ERP ini, 1. Efisiensi dan produktivitas meningkat. Software ERP dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan Anda karena software ERP tidak hanya membantu Anda dalam mengerjakan kegiatan operasional berulang, tapi juga akan mengerjakannya secara otomatis sehingga Anda dapat melakukan banyak waktu agar lebih fokus dalam mengerjakan hal yang lebih penting. Untuk kekurangannya sendiri sini, biaya software yang besar. Sayangnya untuk mengaplikasikan software ERP ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini tidak mengagetkan karena kontribusinya Anda tahu kalau harganya itu sebanding dengan nilainya. Namun, dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah akan software ERP ini, maka jika Anda memilih untuk berinvestasi lebih awal, perusahaan Anda akan lebih cepat berkembang dibanding dengan yang tidak menggunakannya. Nah, di sini ada soal terakhir nomor 5. Dengan soal berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Notasi proses bisnis pemodelan. Contoh kasusnya. Sederhana, BPMN adalah representasi grafis dari proses bisnis Anda menggunakan objek standar. Jika Anda ingin mendapatkan lebih teknis, hal ini juga dapat didefinisikan sebagai perangkat objek grafis dan aturan yang menentukan koneksi yang tersedia di antara objek. BPMN terdiri dari blok bangunan dasar seperti berikut. 1. Arus objek, acara atau lingkaran, aktivitas atau 4 persegi panjang dengan sudut membulat, dan gateways atau intan. Menghubungkan objek, terutama terdiri dari panah. Ini menunjukkan aliran urut atau panah penuh, aliran pesan atau panah putus-putus, dan asosiasi. Dan selanjutnya ada jalur Brayon, kolam atau wadah grafis, dan jalur atau subpartisi kolam. Selanjutnya ada artefak, objek data, kelompok, dan anotasi. Di sini ada flowchartnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Maaf juga Pak untuk situasi sedang hujan, jadi ada suara-suara hujan. Terima kasih.